Betul Bung Amhel, dan inilah yang harus kita harapkan dari para pemain dan juga ofisial tim yang bermain sepak bola dimanapun untuk tetap menghormati dan menjunjung sportivitas termasuk keputusan-keputusan wasit. Tinggi keputusan wasit. Betul, artinya kita jangan sampai menciderai keolahragaan yang ada Bung, termasuk bukan hanya di sepak bola saya rasa. Dan kita berdoa agar peristiwa yang terjadi di Kanjuruhan beberapa waktu silam tidak terulang lagi. Jangan sampai terulang lagi, Bung Son. Di Indonesia atau bahkan di dunia, Bung. Artinya permainan hanya sebuah permainan. Sudah mungkin sekitar 7 ini Bung Amel. Kita tadi menyaksikan bahwa Janois sudah melakukan hampir 4 kali shoot ke gawangnya BSM, namun belum ada dari Fortuna untuk bisa menghasilkan 1-0 untuk Janois. Betul. Oh, Dedi di kotak penalti. Ada Jeffrey di sana. Sudah umpan jauh, itu benar. Tendangan strong. Yang dicetak oleh pemain bernomor punggung 18 Marcurius Gea. Akhirnya berubah merah. Akhirnya BSM harus ketinggalan dan kebobolan di babak pertama ini. Ya, betul sekali Bung Sony. Kita tadi melihat bagaimana serangan yang dilakukan oleh pemain dari Danau FC sangat luar biasa dari segala penjuru. Namun pada menit yang pertama baru bisa menciptakan gol yang dilakukan oleh pemain nomor 18 oleh Marcurius Gea. Betul. Baik para pemirsa di mana-mana Anda berada. Sementara ini BSM tertinggal 1-0 setelah tadi pemain bernomor punggung 18 Marcurius Gea berhasil menjebloskan gawang BSM FC. Saat ini bola kembali, serangan dilakukan oleh Danau FC, namun dihalau pemain bertahan dari BSM nomor punggung 3. Dibuang saja bolanya ke sisi gawang, ke sisi lapangan sebelah. Masih ada Abidin. Sudah dilakukan kepada Taufik, namun dihalau saja bolanya oleh pemain bertahan dari Idanoi FC. Kita saksikan bersama juga para penonton memenuhi lapangan Pelita Kota
Kota Gunung Stoli menyaksikan partai final ini. Ya, pemain nomor punggung 3 ada di sana Abidin. Nomor 13 dari Danoi menguasai bola. Oh, dihalau bolanya. Ada pemain bertahan dari BSM maju setengah lapangan untuk membantu daerah, membantu penyerangan dari BSM. Tampak-tampaknya ada pertukaran. Pertukaran pemain untuk BSM FC. Keluar nomor punggung 15. Keluar nomor punggung Oh, tampaknya dilanjutkan pertandingan Bung Amhel. Bola dihalau saja oleh pemain bertahan. Oh, handball nampaknya tadi Asarudi tidak jauh dari luar kotak penalti Idanoi SC. Ya, tampaknya Abidin dikeluarkan ini Bung Amel. Kayaknya ada gangguan, sepertinya ada gangguan ini. Ya, betul sekali Bung Sony. Ini kita melihat selama ini si Abidin ini adalah spesialis bola-bola mati. Ya. Tapi mungkin ini satu strategi dari pelatih dari BSM. Mungkin ada sesuatu cedera yang ya. dialami oleh Abidin. Dan ini tentu menjadi kerugian tersendiri buat BSM Bung Amel. Baik, kita saksikan kembali bola di lapangan. Tendangan bebas untuk BSM dilakukan oleh Rido. Sudah dilakukan. Oh, masih belum membahayakan penjaga gawang Yamin Gea. Jauh di atas Mister Gawang. Dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk Idanoi FC. Kedudukan sementara Idanoi unggul 1-0 pada babak pertama ini. Ya, tampaknya bola melewati garis area penjaga gawang ini Bung Amhel. Sudah dilakukan oleh pemain bertahan dari Danoi. Ada pemain nomor punggung 10. Ada Rido. Kalau saja ada Irham di sana. Irham kepada Rido lagi. Irham kembali lagi. Balik kepada Irham. Ada pemain nomor punggung 11. Oh, terlalu lama. Kembali kepada Irham. Oh, Rido lagi. Oh, penguasaan bola yang kurang baik. Oh, tampaknya ada sikutan tadi dilakukan oleh pemain bernomor punggung 11 dari BSM. Jakfar, pemain bernomor punggung 11 dari BSM. Jauh saja Asarudi. Masih melenceng, melebar di luar gawang dari BSM FC. Pada babak semifinal Bung Amhel, kita ketahui bersama bahwa Idanoi FC berhasil menumbangkan Tomosa. Hampir saja tadi kemelut di depan gawang. Bung Amhel ini di babak semifinal Idanoi FC berhasil mengalahkan Tomosa 2-0. Ya, benar sekali Bung Sony. Sementara BSM berhasil mengalahkan GMF dari FOA dengan kedudukan 2-1. Ya, GMF. Oh, handball rupa-rupanya Asarudi ya menghasilkan tendangan bebas untuk
BSM di sebelah kiri pertahanan dari Idanoi FC. Bola diambil tampaknya oleh Rido. Ini pemain berkaki kidal. Dengan akurasi tendangan cukup baik ini Bung Amhel, Rido. Yang juga pernah bermain ini untuk Grand Kartika FC. Ya. Apakah menghasilkan gol? Sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Hampir saja. Hampir saja. Hampir saja. Oh, maksudnya handball tapi belum. Bola kembali ke lapangan pertandingan, saudara-saudara. Serangan balik. Ada Dedi di sana. Oh, dihalau saja bolanya. Oh. Ada Taufik di sana, saudara-saudara. Dedi, tampaknya Dedi berpindah ke sebelah kiri kanan ini Bung Amhel. Ya, betul Mungkin sekali. sebuah strategi juga ini bagi Idanoi Ya. untuk membongkar pertahanan yang sangat rapat, sangat kuat dari di BSM FC. Ini nampaknya Dedi dari Idan FC ini memang striker yang memang serba bisa. Ya, ini dia Bung. Ini dia Bung. Lihat sprinternya Bung. Sudah sendiri, masih sendiri Dedi. Dihalau oleh pemain bertahan dari BSM. Ya, Merdin. Amirdin Harefa. Ini juga pemain kawakan ini Bung. Amirdin Harefa sudah melanglang buana di seluruh Skoponias ini Bung. Iya, betul sekali Bung Amin. Sony. Ada beberapa pemain-pemain senior di dalam BSM ini masih nampaknya sangat berpengaruh kepada timnya. Ya. Memang perlu ada keseimbangan Bung Amhel antara pemain muda dengan pemain-pemain senior. Sehingga pemain-pemain muda juga bisa sedikit belajar, memiliki ketenangan ketika bertanding. Betul sekali. Ada Jeffrey di sana. Oh. Protes tampaknya Bung Jeffrey tadi, dikiranya handball. Jadi kita sepenuhnya menyerahkan kepada wasit yang memimpin pertandingan. Betul Bung Kalau Amhel. sesuatu keputusan adalah mutlak, itu adalah wasit yang menentukan. Betul Bung Amhel. Dan kita perlu belajar di liga-liga Eropa Bung Amhel. Ya. Sekarang sudah mulai diperlakukan VAR, artinya meminimalisir adanya keputusan-keputusan yang tidak tepat dari wasit. Tapi kita untuk di Kota Gunung Stoli kita masih belajar bagaimana menghormati dan menghargai kepemimpinan wasit. Ya, benar sekali. Ya, tampaknya bola bolak-balik ini Bung Amhel di lapangan Ya. tengah pertandingan. Sudah buang lagi. Jauh ke tengah lagi. Irham ke samping sana ke Taufik. Dibuang lagi Bung Amhel. Ya, nomor 9 dari Danoi. Nomor 3 Bung Amhel dari Danoi. Pemain bertahan juga ini. Irham kembali ke bawah ke lapangan tengah, umpan jauh ke depan. Ada pemain nomor 11, buang saja, jatuh ke penambah nomor 8. Bayang-bayangnya oleh pemain nomor dari BSM, nomor 2. Oh, tampaknya lemparan ke dalam untuk BSM. Sudah dilakukan, angkat bolanya. Oh. Dihalau saja ke lapangan pertandingan, ke tengah lapangan. Sekarang kita saksikan. Aduh, ada apa gerangan Bung Amhel? Ya, Tidak konsentrasi ini. Ya, kita saksikan nomor 7. Kiri side, Jeffrey. Peluang yang sangat cantik tadi, sempurna Bung kalau gol Bung. Bagaimana itu Bung? ya, kita melihat tadi hampir saja menambah gol untuk Idan FC, namun sayang. 99% menghasilkan gol Ya, ini Bung. hampir 10 cm di atas mister gawang dari BSM. Ya, Tampaknya masih belum beruntung Jeffrey sekali ini Bung Amhel. Dan juga keberuntungan di pihak BSM. ya, sama-sama. Baik, para pecinta sepak bola dimanapun Anda berada, bagi yang sudah bergabung dengan kami di
channel YouTube Pemko Gunung Sitoli dan juga sedang menonton siaran langsung kami di Facebook Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Gunung Sitoli, kami ucapkan selamat bergabung. Saat ini Anda sedang menyaksikan siaran langsung pertandingan puncak final sepak bola Turnamen Wali Kota Gunung Sitoli tahun 2002 yang juga menjadi cabang olahraga terakhir yang dipertandingkan pada turnamen tahun ini. Oh, kita kembali ke lapangan. Ada Taufik di sana. Rido maksud kami. Rido lakukan saja. Ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang Yamin. Baik Bung Amhel, tahun ini ada 5 cabang olahraga yang dipertandingkan untuk turnamen Wali Kota Cup Gunung Sitoli tahun 2022. Ada bola voli, ada badminton, ada futsal, ada tenis meja, dan terakhir sepak bola hari ini Bung Amel. Lemparan ke dalam untuk Idanoi FC sudah dilakukan nomor punggung 7 kepada Jeffrey dari sisi kiri. Tangkap. Oh, ada Dedi di sana. Ada Dedi di sana, secepat elang menyambar namun belum berhasil. Bola melenting tinggi di atas, diambil saja dengan baik, ditangkap saja dengan sempurna oleh penjaga gawang dari BSM FC. Oh, tampaknya ada sikutan sedikit tadi dari pemain BSM nomor punggung 11 kepada pemain Idanoi. Sudah dilakukan. Dikejar oleh pemain bertahan bek kanan dari BSMFC pada Irham kepada kawannya nomor 11, dihiding saja oleh pemain nomor 3 dari Idanoi FC. Wow. Keluar lapangan pertandingan, bola untuk BSM di sebelah kanan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan sangat baik sekali. Ada Rido, umpan ke depan menyusur sayap sebelah kanan pertahanan dari Idanoi FC. Keluar lapangan pertandingan, menghasilkan lemparan ke dalam lagi untuk Idanoi FC. Kedudukan sementara masih 0-1, Idanoi unggul atas BSM FC pada babak pertama. Lemparan sudah dilakukan, ada Rido di sana, kembali dilempar jauh ke depan, dihiding lagi pemain jauh ke depan. Idanoi FC ke daerah pertahanan dari, oh tampaknya ada dorongan dari Jeffrey kepada main BSM tadi. Kita kembali ke lapangan pertandingan, bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk BSM FC. Terlalu jauh tampaknya. Ada penjaga gawang Yamin di sana mengamankan bola. Dicoba diganggu oleh pemain dari nomor punggung 11 dari BSM tadi. Tendangan tinggi melewati tengah lapangan Yamin Gea tadi. Berhasil dikuasai lagi pemain Idanoi. Ada nomor 10 BSM di sana. Ada kawannya di sana pemain penyerang. Kembali lagi kepada Taufik melebar ke sebelah kanan. Kontrol bola. Oh, jatuh. Oh, tampaknya tidak bisa mengendalikan diri tadi Jeffrey. Lempar saja bola keluar lapangan pertandingan. Sudah dilakukan. Ya. Kita berharap pemain menjaga emosi ini Bung Amhel. Iya. Karena siapa yang emosi
tidak bisa mengendalikan diri, ini akan mengakibatkan kekalahan Bung Amel. Ya, benar sekali Bung Sony. Para pemain-pemain ini harus benar-benar menjaga, jangan sampai emosi. Betul, Bung Sangat Amel. nanti berpengaruh dan merugikan timnya sendiri Betul, nantinya. betul Bung Amel. Dan ini menjadi pengalaman ke depan kepada klub untuk tetap memilih pemain-pemain yang tidak emosional ini Bung Amel. Iya. Sudah dilakukan lem jauh ke dalam, ada Rido kembali. Hanya meninggalkan bola, meninggalkan lapangan pertandingan di belakang garis gawang dari Yamin. Tendangan gawang kembali untuk Idanoi FC. Kedudukan sementara masih 0-1. Bola ke tengah lapangan pertandingan, saudara-saudara. Idanoi membangun serangan dari tengah. Oh, ada Dedi di sana. Berbahaya, saudara-saudara. Berbahaya. Oh, namun dijaga oleh dua pemain. Dedi ini. Yuk. Oh. Bermain-main. Tampaknya Sarudi tadi di daerah bertahannya sendiri menghasilkan lemparan ke dalam untuk BSM FC. BSM mengenakan pakaian biru, membangun serangan dari sebelah kiri pertahanan dari Idanoi. Sudah dilakukan jauh. Ada si Apo di sana. Ada nomor 11 di sana dari BSM FC. Sudah dilakukan. Membantu serangan. Wow. Mulai ada ancaman ini Bung Amhel. Ya, Mulai keluar menyerang BSM. Apakah ini sebuah strategi Bung Amhel? Idanoi kuasai bola. Oh, keluar lapangan pertandingan, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk pemain Idanoi dilakukan oleh pemain Taufik dari BSM. Belum ada kawan di sana, dihalau saja oleh pemain Idanoi. Ada Rido Jeffrey membawa bola. Lemparan ke dalam untuk BSM. Sudah dilakukan, tinggi bolanya. Sudah dilakukan. Oh, ditangkap dengan sangat sempurna. Ditangkap dengan sangat sempurna oleh penjaga gawang Idanoi FC, Yamin Gea. Tendangan jauh ke depan sudah dilakukan. Mengarah maksudnya kepada Jeffrey. Dibayang-bayangi oleh pemain bertahan dari BSM FC. Ya. Kembali ke lapangan tengah. هذا الفيلم رسيوا ومفروض يعني Jauh ke depan, mengarah kepada Dedi. Ada kawan di sana? Tidak ada. Ada pemain bertahan dari BSM, lempar jauh ke depan. Oh, apakah itu sebuah pelanggaran, saudara-saudara? Ternyata tidak. Meninggalkan lapangan pertandingan, bola kembali ke lapangan, dilakukan lemparan ke dalam untuk BSM, cari kawan dia di sana, pemain nomor 3, dan berakhir sudah babak pertama antara Idanoi FC berhadapan dengan BSM FC dengan kedudukan sementara 1-0. Setelah tadi pada pertengahan babak pertama Idanoi berhasil membobol gawang BSM FC